Hi, Nathan. See you again in Abhinek channel. Abhinek channel still educate your English grammar. So your English grammar becomes very good, very awesome, and very perfect. Nathan, don't forget to subscribe and share. Nathan, as I said before, I'll always thankful what I have. I'll always contribute my science, my knowledge, and my experience for you all netizens. So that's why just watch Abhinek channels. Remember to subscribe and share. Netizens. Warganet sekalian. Jadi Bapak lanjutkan ya untuk mengasih pelajaran kepada warganet sekalian tentang grammar bahasa Inggris. Ya, jadi grammar, seperti Bapak bilang, grammar ini sangat penting. Ya, jadi bagaimana kita membuat kalimat yang bagus nanti dalam berbahasa Inggris, ya, itu diperlukan grammar yang baik. Jadi netizen warganet sekalian, sekarang Bapak kasih ini nomor 3, ya, nomor 3 tentang direct and indirect object, ya, direct and indirect objects. Jadi netizen, Bapak akan terangkan segamblang-gamblangnya, ya, makanya ikuti terus ini supaya anak-anak sekalian mengerti, ya. Jadi gampang, nanti pokoknya ikuti saja terus Bapak ini. Bapak akan berusaha menerangkan secara gamblang. Oke, ya. Direct and indirect object, jadi nomor 3, ya. This is our third meeting, netizens, every Thursday, ya, setiap hari Kamis. Ingat, setiap hari Kamis Bapak akan mendidik grammar daripada warganet sekalian, ya. Jadi sekarang nomor 3, direct and indirect object, ya, artinya itu objek langsung dan tidak langsung, ya. Jadi objek langsung, direct object itu artinya objek langsung, indirect object itu artinya objek tidak langsung. Nah, Bapak langsung kasih contohnya, sudah tertulis di papan. You just look at over the scenes. Ya, I'll make a folder for you already. You just read it. Jadi silakan Bapak langsung kasih contohnya, yaitu Henry gave Clary some flowers. Jadi tidak sulit, ya. Ikuti saja. Henry gave Clary some flowers. Jadi Henry gave ini sudah past tense, jadi sudah terjadi, ya, sudah yang lalu. Henry gave, jadi Henry memberi Clary some flower. Di sini yang Bapak sudah garis bawahi, Clary itu adalah merupakan indirect object, jadi objek tidak langsung. Jadi objek tidak langsung Clary. Jadi Clary ini biasanya yang menerima sesuatu itu adalah indirect. Ingat ini. Jadi yang menerima sesuatu itu indirect object. Sedangkan yang dikasihkan sesuatu, yang akan dikasihkan, sesuatu yang akan dikasihkan itu menjadi direct object. Misalnya Henry gave Clary some flower. Jadi Clary-nya ini adalah indirect object. Kemudian some flower itu direct object. Itu jadi gampang kan? Jadi yang menerima ini Clary, Henry gave Clary. Berarti Henry ini memberikan kepada Clary, ya, bunga gitu, ya. Jadi yang diberikan ini berupa bunga sunflower ini merupakan direct object, sedangkan yang indirect objectnya adalah Clary. Henry gave Clary some flowers.
Ya, nah, jadi Glary itu yang sudah Bapak garis bawahi itu merupakan indirect object dan direct object. Ya, nah, nanti supaya mantap ini warganet sekalian, ya Bapak kasih contoh kedua. Nah, semua ini give ya. Emma give Raquel a CD. Emma give Raquel a CD, masih past tense ya. Give Raquel. Raquel itu nama orang ya, Emma nama orang. Emma give Raquel a CD. Jadi Emma memberi Raquel. Raquel itu yang diberikan, yang menerima itu indirect object. Sedangkan CD-nya yang akan dikasihkan Raquel itu direct object. Jadi Bapak singkat dengan DO. Jadi Raquel itu jadi indirect object. Nah, seperti itu ya. Emma give Raquel a CD. Jadi Raquelnya itu adalah indirect object. A CD direct object. Nah, gampang kan? Nah, kemudian I'll send my cousin a postcard. Nah, I'll send my cousin a postcard. My cousin-nya ini yang menerima itu indirect object. Postcard-nya direct object. Nah, jadi Bapak sudah garis bawahi itu ya. Artinya I'll send my cousin a postcard. Saya akan mengirim sepupu saya postcard dulu yang di kantor pos dulu ada postcard ya. Jadi kartu pos itu ya. Postcard, jadi kartu pos akan dikirim my cousin ya. Jadi I'll send my cousin a postcard. Jadi saya akan mengirimkan postcard pada sepupu saya, itu artinya ya. Jadi I'll send my cousin-nya itu adalah indirect object, sedangkan postcard itu direct object. Nah, pinter nanti ya. We bought all the children an ice cream. Nah, ini semua kalau I'll send tadi ini future, jadi present future ya, atau simple future ya. Jadi present future, I'll send to will itu sudah future ya. Saya akan mengirim ya my cousin ke postcard. Jadi sebuah kartu pos. Jadi yang nomor 4, we bought all the children an ice cream. We bought, masih past tense. We bought itu berasal dari kata buy ya, buy, bought ya, buy, bought. Jadi buy itu membeli. Kami membelikan semua anak-anak itu es krim ya. Jadi we bought all the children an ice cream. Jadi all the children ini adalah indirect object, sedangkan an ice cream itu direct object. Nah, jadi itu saja ya. Nah, jadi untuk mengenal suatu kalimat yang mana menggunakan direct, yang menggunakan indirect, nanti anak-anak dengan begitu tahu polanya, anak akan gampang membuat suatu kalimat ya. Jadi lihai nanti seperti kayak gini, jurus-jurusnya sudah dipelajari. Nanti anak-anak mempraktekkan sendiri ya dengan menggunakan kata-kata kerja. Nah itu ya. Now, we bought all the children an ice cream. Jadi all the children-nya ini adalah indirect object. Jadi yang menerima es krim itu indirect object. All the children. An ice cream-nya itu direct object. Nah, jadi itu. Nah, netizen ya. Nah, kemudian netizen sekalian, biasanya ada preposition. Nah, ada preposition yang mengikuti dalam pembuatan kalimat yang nantinya ada direct dan indirect object ya. Misalnya to and for. Jadi use to for the verb. Jadi gunakanlah preposition to ya untuk kata kerja sebagai berikut: bring, feed. Bring itu membawa artinya ya, feed itu memberi makan, give memberi, hand ya, hand itu apa namanya berpedang ya, hand, this hand, this. Nah,
itu silakan pegang ya. Di hand, lend itu meminjamkan ya. Lend, offer, menawar. Saya merasa kagum. Itu ya, itu tulisannya saya merasa kagum. I owe to you ya, I owe to you my darling. Saya merasa kagum padamu. Gitu ya, sebab you very very beautiful, I love you. Ya. Jadi misalnya gitu ya. Dan itu artinya tulisannya itu merasa kagum atau merasa bagaimana ya, merasa sesuatu looks bagus gitu ya kepada lawan itu. Jadi merasakan kagum. Pas itu melalui P membayar, pos yang mengirim ya, promise berjanji, read membaca, sell jual, send itu mengirim, show itu menunjukkan, take mengambil, teach mengajar, tell itu menceritakan, draw melempar atau membuang ya. Write jangan gitu ya. Write itu menulis. Jadi itu. Saya kasih contohnya sekarang ya di bawahnya. Vicky paid the money to the cashier. Vicky paid the money to the cashier. Jadi Vicky ini nama orang ya, membayar uang itu kepada kasir, itu artinya Vicky paid the money to the cashier. Jadi ini lagi past tense ya. Jadi sudah lewat. Vicky paid the money to the cashier. Itu ya. Nomor 2, let me read this news item to you. Jadi membacanya tuh bagus. Ya. Let me read this news item to you. Jadi Bapak sudah garis bawahi itu. Let me read this news item to you. Itu artinya izinkan saya membaca berita baru bagus ini untuk Anda. Tapi di sini bukan for yang pakai, melainkan to ya. Sebab di sana memakai P ya, memakai kata kerja P ya, memakai kata kerja read ya. Let me read itu pasangannya to ya. Jadi let me read this news item to you. Jadi izinkan saya membaca berita baru ini untuk Anda ya. Jadi to you. Pengertiannya untuk ya, tapi dipakainya to. Inilah grammar ya. Ini grammar ya. Jadi let me read this news item to you. Ya. Tapi memang kadang-kadang dalam percakapan dia memakai for itu ya. Yang penting itu sudah understandable ya. Tetapi dalam grammar misalnya dalam tes itu harus kalau ketemu misalnya read ya pasangannya itu to ya. Let me read this news item to you. Contoh ketiga, we showed the photos to David. We showed the photos to David. Jadi ada kalimat show, kami menunjukkan foto itu kepada David. We showed the photos to David. Jadi ini agak kadang-kadang kita gampang ya, langsung dalam ingatan kita langsung memakai to ya. I showed this book to you. Itu misalnya ya. I showed the photos to David. Itu yang menggunakan preposition to ya. We showed the photos to David. Saya menunjukkan foto itu kepada David. Ya. Kemudian use for gunakanlah for ya, preposition for untuk kata kerja sebagai berikut: book, bring, build, buy, choose, cook, fetch, find, get, leave, make, order, pick, reserve, save. Ya. Jadi gunakanlah preposition for untuk kata kerja sebagai berikut. Misalnya book, I book it for you. I book it for you ya.
bukit yang indah, gitu ya. I book it for you. Berarti saya membooking itu untuk Anda, gitu artinya. Makanya for. Nanti anak warganet sekalian itu bisa membuat kalimat di rumah ya dengan ini ya. I bring it special for you. I bring it special for you. Saya membawakan ini khusus untuk Anda, itu ya. Misalnya build. I build this house for you. Ya. I built this house for you, my darling. Beli rumah dibelikannya, ya. I build, I buy, misalnya, I buy a nice cream for you. Ya, I buy. Kalau buy itu sudah pakai for, leave, make order dan lain sebagainya. Ya, fetch itu misalnya menerima ya. Itu atau mengambilkan ya, mengambilkan satu. I fetch this for you. Saya mengambil ini untuk Anda ya. I fetch this book for you. Saya mengambil. I reserve itu mencadangkan ya atau menyimpan. I reserve what you gave me. Misalnya I reserve this bracelet. Itu misalnya ya. Jadi bracelet itu apa namanya, kalung ya, for you ya. Jadi saya simpan ini kalung untuk Anda, itu misalnya ya. Reserve artinya mencatatkan. Save itu mengamankan atau save atau menabung atau menyimpan juga artinya ya. Nah, jadi cook, fetch, find itu menemukan, get mendapat, leave meninggalkan, make membuat, order yang memesan ya. I order this for you. Ya, I order this for you. I order this for you. Order bacanya order ya. I order this for you. Pick up. Nah, sekarang saya kasih warganet sekalian itu contoh yang sudah saya tulis. They found a spare ticket for me. They found a spare ticket for me. Jadi mereka menemukan tiket ya, a spare ticket for me. Jadi dia sudah menemukan tiket terpisah untuk saya, itu artinya ya. They found a spare ticket for me. Ya, they found a spare ticket. Pokoknya found itu berasal dari kata find, ini past tense ya. Jadi pasangannya sudah pasti for ya. They found a spare ticket for me. Nah, I itu disingkat ya. I have a seat for you. I have saved ya. I have saved a seat for you, atau disingkat I saved a seat for you. I saved a seat for you. Jadi saya sudah menyimpan satu tempat duduk untuk kamu, gitu ya. Seat for you. I have saved a seat for you. Ya. Ada yang ketiga, Melanie is making a cake for David. Wih, hebat. Melanie sedang membuat kue untuk David, itu artinya ya. Melanie is making itu sudah present continuous, dan is making sedang membuat ya, sebuah kue untuk nanti disajikan kepada David. Itu artinya. Jadi Melanie is making a cake for David. Jadi kadang-kadang anak-anak sekalian, misalnya dalam menggunakan I give you, itu you-nya itu I give you a flower, itu misalnya saya memberikan Anda bunga, itu misalnya ya. Ya, kadang-kadang memakai juga pronoun. I give you, I itu sudah pronoun, give you-nya ini juga pronoun ya. Jadi bisa saja memakai, padahal ini you ini adalah indirect object. I give you a flower. Jadi flower-nya ini yang merupakan direct objeknya. Jadi itu
anak-anak warganet sekalian, itulah pengenalan tentang direct and indirect object. Nah, ini pelajaran yang bagus untuk anak-anak warganet sekalian, terutama yang murid-murid nih, kalau SMP, SMA, bagus ini ya. Nanti dikembangkan sendiri dalam membuat kalimat. Nah, you just speak and speak up. Okay, just make a sentence. Firstly, you run. Firstly, you wrong, but later you will be correct. Okay, just practice gradually, yeah, and continuously. Don't give up. Okay, so that's all first our lessons in the program of grammar from Abunic channel. Don't forget to subscribe and share it, so Uncle has a good spirit for you to make a good content for you. Thank you very much. See you later.